Kami dari KKNI KDR Posko 172 akan menjelaskan tentang zakat. Nah, apa itu sih zakat? Zakat adalah salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat menurut bahasa ialah at-tahuru yang artinya mensucikan, al-barokatuh yang artinya berkah, an-numu yang artinya tumbuh dan berkembang, as-solahu yang artinya beres atau bagus. Sedangkan zakat menurut istilah ialah zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul dan memenuhi syarat dan rukunnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, rukun zakat di sini ada 3. Yang pertama adalah muzaki, ialah orang yang membayar zakat. Yang kedua adalah harta yang dizakatkan. Yang ketiga adalah mustahi, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Nah, syarat wajib zakat ialah yang pertama adalah Islam, merdeka balik dan berakal. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, telah mencapai nisab milik penuh, dan kepemilikan harta telah mencapai setahun dan terbebas dari hutang. Syarat syah zakat ialah ada 2, yaitu niat dan tamlik. Niat merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan zakat. Yang terakhir adalah tamlik, yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok dari daerah yang bersangkutan sebanyak 2, kg. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim. Yang kedua, zakat mal. Zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat mal itu ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat rikas, dan zakat barang tambang. Orang-orang yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak dapat mencukupi hajat hidupnya. Misalnya, dia mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya. Bisa jadi hanya mendapatkan 7.000 dari 10.000 yang dibutuhkannya. Yang ketiga adalah amil zakat, yaitu seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan harta zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya adalah mu'alaf, yaitu seseorang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah riqab,
yaitu memerdekakan budak. Nah, yang keenam adalah ghorim, yaitu seseorang yang memiliki hutang dan sulit untuk membayarnya. Yang ketujuh adalah fisabilillah, yaitu seseorang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang berhak menerima zakat yang terakhir adalah Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam melakukan perjalanan jauh untuk melaksanakan suatu hal yang baik atau tidak untuk maksiat yang kehabisan bekal di jalan. Nah, apa sih itu hikmah dari zakat? Yang pertama, zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, karena harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah, dan sebagian harta yang kita miliki itu adalah ada hak untuk orang lain. Yang ketiga adalah membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang terakhir adalah terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Yang kaya memperhatikan yang miskin, dan orang yang miskin tidak iri terhadap orang kaya. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.